Amin. Shalom, selamat sore. Terima kasih untuk Bapak RW, Pak Rianto yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Pak Ketua RW 2 ya, di mana gereja kita berada di wilayah beliau ya. Dan yang kedua juga saya sampaikan terima kasih untuk Pak Hamdani yang sudah bisa rawuh pada sore hari ini ya. Beliau Pak Ketua RT yang di mana gereja kita ada di wilayah beliau ya, Bapak RT 8 ya. Dan saya juga melihat bapak-bapak dari pengamanan aparat di depan. Saya juga sampaikan terima kasih untuk perhatiannya yang sudah menjaga jalannya ibadah dengan baik. Dan tentunya saya sampaikan selamat Hari Natal 2022 untuk kita semua. Untuk selamat tahun barunya nanti ya, masih seminggu lagi ya. Dan sekali lagi terima kasih, saya melihat wajah-wajah yang di luar kota sudah tiba di kota Semarang ya. Dan semuanya sudah berkumpul dengan keluarga besar. Dan puji Tuhan, Natal tahun ini sudah jauh lebih normal dari tahun-tahun yang lalu. Kita akan doakan semua bisa berjalan dengan baik. Saya hari ini dikasih waktu oleh panitia only 30 menit ya, karena itu saya akan sangat berhati-hati supaya tidak terlalu panjang ya. Kita mau membahas dulu tema yang mungkin Bapak Ibu pikir ini nggak nyambung ya. Karena ini kita ngerayain hari apa? Natal. Ya, Natal itu urusannya Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi temanya suami dan istri. Aduh, apa ini ya? Ngapain ngurusin suami istri di Natalan gitu ya? Ya, suami istri biasanya di momen Natal ini gencatan senjata ya. Ya, di momen Natal gencatan senjata, tapi setelah tahun baru dilanjutkan ya. Ya, tapi hari ini kita mau membahas tentang suami istri. Ini maksudnya gimana? Supaya kita merefresh kembali, coba kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Ini satu ayat yang amat sangat terkenal, dan kayaknya orang Kristen kalau nggak ngerti ayat ini kebangetan ya. Yohanes 3 ayat 16 gimana bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, apa maksud begitu besar kasih Allah? Dalam terjemahan lain dikatakan karena begitu cintanya Tuhan kepada kita. Begitu cintanya Tuhan kepada Pak Budi, begitu cintanya Tuhan kepada Om Uung, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan hari ini kita memperingati bagaimana sang Bapa mengutus anak untuk menjadi manusia. Tetapi yang menarik, cinta itu seperti apa sih? Apakah cinta itu hanya dalam satu bentuk? Saya yakin cinta tidak hanya dalam satu bentuk. Saya kasih contoh Mas Beni. Kalau saya tanya Mas Beni, apakah Mas Beni mencintai Bu Esther? Mencintai? Mencintai. Tapi tentu cintanya beda dengan Mas Beni mencintai Nino, betul ya? Kalau sama bahaya ya. Sama atau beda? Beda ya, beda. Yang satu mencintai mertua, yang satu mencintai istri. Beda, sama-sama kita sebut cinta. Maka dari itu semester ini kita belajar apa hubungan antara Allah dengan manusia. Apa
Apa hubungan antara yang kita sembah dengan kita yang menyembah Dia? Kita sudah belajar bagaimana hubungannya antara pencipta dan ciptaan. Kita sudah belajar tentang hamba dan tuan. Dan sekarang kita belajar tentang suami dan istri. Coba kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-22. Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terus kemudian ayat 25 langsung, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi di dalam konteks Kristen, saya nggak mau bahas agama lain, tetapi dalam konteks Kristen, suami dan istri itu menjadi contoh hubungan antara Allah dengan jemaat. Perlu saya luruskan, Allah di sini bukan nama pribadi. Allah ini adalah sesembahan maksudnya. Ya, kita bisa saja punya Allah lain. Ya, mungkin kita punya Allah bentuk lain atau Allah dalam benda lain bisa. Selama itu Anda sembah, itu disebut Allah. Ya, jadi nyuwun sewu, beda Allahnya Kristen, Allahnya Yahudi, Allahnya Muslim. Beda, bukan terus sama ya. Sama-sama manggilnya Allah. Oh berarti sama, enggak, beda. Ya, karena Allah artinya sesembahan. Jadi kalau kita punya sesembahan, ya itu Allah kita. Nah, sesembahan atau Allah tadi itu diibaratkan seorang suami. Jadi umat atau orang yang menyembah kita itu disebut sebagai istri. Tadi jelas ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Jadi saya sekarang bicara bukan semata-mata karena saya suami, maka saya jadi omongnya hai istri tunduklah kepada suami. Bukan. Dalam konteks malam hari ini, kita semua adalah istri, paham ya? Ini harus disamakan dulu nih persepsinya. Kita semua nih istri. Saya istri, Pak Ham istri, Pak Marno istri, dan suami kita adalah Allah. Jelas ya? Ini yang kita mau bahas. Jadi Allah yang kita sembah itu seperti suami, sedangkan kita jemaatnya, umatnya ini istri. Saya senang ketika seorang suami dikasih hormat oleh istri. Dan saya yakin tidak hanya saya yang senang, kita semua senang. Itu sebetulnya tanda, sebuah tanda kebenaran yang daripada Allah. Ya, makanya sebetulnya mengerti kebenaran itu tidak sulit kok. Ya, kalau ada seorang suami gandeng dua istri, sama seorang suami gandeng satu istri, dalam hati nyaman yang mana? Jujur aja ya, nyaman yang mana? Yang satu. Sebetulnya itulah kebenaran. Wis gak usah neko-neko. Gak usah buka Alkitab sopo, gak usah buka kitab sucinya agama apa. Menurutmu yang dipandang enak mana? Itu aja. Coba bayangin, ketika suami sedang berbicara, terus kemudian istri belum selesai suami bicara, istri sudah samber. Enak nggak dilihat? Saya nggak bicara tentang Alkitab dulu deh, nggak usah lah. Ya, menurut kita enak nggak dilihat? Apa kita langsung, mantap, emakku memang jos, ya toh? Bapak urung mandek ngomongnya, santlap, ya toh? Ada yang begitu, ada yang bangga dengan mamanya karena mamanya hobinya kasih mode keras sama suami. Ketika seorang istri melakukan hal seperti itu, tentu dipandang tidak enak. Dan itulah kebenaran. Buat saya simpel.
Pertanyaan saya sederhana, enaknya gimana sih? Saya pernah melihat pasangan suami istri, saya langsung kasih kode aja namanya lah ya, Pak Marno. Sebagai contoh malam hari ini, Pak Marno itu kelihatannya kalem begitu ya, tapi pernah marah loh. Jangan salah, pernah marah ya, bukan marah banget sih, tapi pernah nada tinggi ya. Tapi yang menarik begini, waktu itu sedang ngobrol Pak Marno dengan Bu Lina, bicara-bicara ada saya. Rupanya statementnya Bu Lina tidak disetujui oleh Pak Marno gitu ya. Dan Pak Marno kasih nada agak tinggi. Wis towo, nah, selesai gitu ya. Setelah Pak Marno bilang begitu, langsung Bu Lina diam. Tidak lagi melanjutkan pembicaraannya. Cuman nadanya ditekan sedikit gitu ya Pak ya. Istri sudah diam gitu ya. Ya saya nggak tahu apakah setelah itu di rumah dibahas lagi, tapi intinya buat saya itu pemandangan yang nyaman. Ngerti ya? Pemandangan yang nyaman. Kenapa? Ya karena istri menghormati suami. Ya suami nggak perlu marah-marah sampai ujung bumi, hanya cukup dinaikin sedikit ya, ditekan sedikit perkataannya dan istri sudah mengerti dan diam. Ya, buat saya ini indah di pemandangan mata. Ya. Nah, hal yang sama ketika kita bicara dalam konteks kita dengan Tuhan. Maka dari itu Efesus 5 ayat 22 ini mantap sekali. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau saya masukkan apa yang tadi saya jelaskan di depan, maka bisa saya rubah. Hai jemaat, tunduklah kepada Allahmu. Betul ya? Tuhan menuntut kita tunduk. Ketika Tuhan menegur kita, jangan sampai Tuhan belum selesai ngomong udah kita samber. Kita dengan 1001 alasan membenarkan perilaku kita. Ya. Ketika Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan, melalui anak-anak, melalui suami, melalui lingkungan, kita merasa bahwa kita benar dan kita mencoba membenarkan diri kita. Saya bilang itu nggak enak dilihat mata. Itu istri yang tidak baik. Sekali lagi, saya dalam konteks ini, saya pun sebagai istri. Dan yang menarik, ini memang lebih ke arah 17 plus. Tetapi ayo kita belajar bagaimana istri mengasihi suami. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, istri mengasihi suami supaya dilihat. Karena satu rumah sama mertua. Jadi istri semangat, ya pagi-pagi bangun, kasih kopi, siapin sarapan, biar mertua lihat. Ya, apalagi kalau dalam satu rumah nggak cuma ada mertuanya, ada adik ipar, ada kakak ipar. Itu waktu yang pas buat show off, betul ya? Ya, untuk membuktikan aku ini mantu favorit. Mantumu yang satunya lagi itu loh masih tidur. Saya sudah bangun, saya sudah nyiapin sarapan, saya sudah masak dan lain sebagainya. Itu pun terjadi di dalam konteks kita sebagai umat. Anda ke gereja buat apa? Maaf ya, maaf, sekali lagi saya bilang maaf. Saya kadang-kadang bertanya, kok nek pas Natal sing teko akeh? Maaf ya, saya tidak melarang Anda datang pas Natal, enggak, sama sekali tidak. Saya bersyukur, tadi saya sudah bilang, saya ketemu Sandi di depan, ya, saya ketemu sama yang dari luar kota, ya, Yoni yang biasanya di Jakarta. Oke lah, sekarang pasti Semarang ikut Natalan di kita. Tapi ini jadi pertanyaan buat kita yang tinggal di Semarang.
Minggu lalu datang nggak? Minggu lalu datang nggak? Yang di luar kota udah apa-apa lah, itu kasus tersendiri. Tapi minggu lalu datang nggak? Minggu yang lalunya lagi datang nggak? Minggu yang lalunya lagi datang nggak? Atau Anda cuman ya oke lah, saya yang penting perjamuan kudus minggu pertama datang is oke. Oke lah, saya datang yang penting sebulan sekali, nggak apa-apa. Tapi saya harus bilang, harus cek hatimu. Anda datang ke gereja untuk apa? Apakah kau sedang show off dengan ipar-iparmu? Atau engkau memang datang ke gereja karena engkau mau bertemu dengan suamimu, yaitu Allah. Ya. Yang pertama biasanya seorang istri itu show off. Ya. Kalau di depan tetangganya, sikapnya ramah sama suami, ya toh. Papa mau makan apa? Ya, adik ambilin, gitu ya. Tapi begitu sampai rumah, kopi bikin sendiri. Ya. Kenapa? Karena nggak ada yang diperlukan untuk dia lakukan untuk show off, nggak ada yang lihat. Tapi begitu ada yang lihat, begitu banyak yang lihat, begitu umumnya yang namanya Natalan, ya kita datang ke gereja lah. Masa Natalan nggak ke gereja? Ya. Maka jadi pertanyaan, apakah engkau istri yang baik? Apakah saya istri yang baik? Yang kedua, banyak kasus istri itu punya slogan, bahkan ini slogan dunia yang kayaknya semua orang sudah nggak hanya menghafal, mengimani. Ada uang, abang disayang. Terus lanjutannya piye? Mantap ya. Saya tahu pasti pada hafal ya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Saya mau tanya, ini sudah jadi slogan umum. Bahkan mohon maaf, sudah banyak yang mengatakan itu hal yang normal. Ya wajar lah, skincare regone larang kok. Ya wajar lah, yang namanya rumah tangga nggak cukup dengan yang namanya cinta doang. Harus ada duit. Ada duit, abang disayang. Nggak ada duit, sakit-sakitan, mulai cari gandengan baru. Kalau ada yang seperti itu, saya tanya, itu Anda istri yang baik enggak? Enggak usah dijawab lah, dalam hati aja. Kalau dijawab malah nambah gregel gitu. Betul kan? Maaf ya, hal yang sama terjadi di antara kita dengan Tuhan. Kalau bisnis lancar, rumah gede, mobil banyak, Pak Pendeta kok gerejanya sumuk ya? Saya beliin AC boleh ya? Wes, mantap ya. Puji Tuhan luar biasa. Enggak apa-apa. Saya ini buat Tuhan itu enggak hitung-hitungan. Karena Tuhan memberkati saya juga melimpah. Wah, luar biasa. Waduh ya. Kemana-mana kesaksian. Bapak Ibu ngerti nggak? 2 tahun yang lalu saya nggak bisa jalan karena saya kena kanker. Tapi sekarang Tuhan sembuhkan saya. Dan lihatlah sekarang saya melayani Tuhan dengan luar biasa. Anda 2 tahun yang lalu karena sakit, kanker, dan Tuhan sembuhkan, dan Anda berkata, sekarang saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Ya, kembali ke slogan yang tadi. Bagaimana kalau kankermu tidak disembuhkan? Kesaksian yang hebat adalah ketika dia bersaksi, 2 tahun yang lalu saya divonis kena kanker. Dan sampai hari ini saya tetap kena kanker. Tapi saya melayani Tuhan. Karena saya tahu waktu saya tinggal sedikit. Wah. Ngerti nggak maksudnya ya?
Kalau kita hanya melayani Tuhan karena kita mau sesuatu atau kita dapat sesuatu, ya kembali ke tadi. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Masuk pelayanan gereja, main musik, ikut PAW, tiap bulan harus iuran. Kita udah pelayanan masih iuran. Aduh, enggak deh, nanti dulu. Ayo siapa yang mau daftar jadi panitia? Panitia berat, harus doa. Nanti kalau nggak doa disinggung-singgung sama Bu Arti. Ya, waduh, wah mendingan nggak usah lah. Oh, hidup saya sudah nyaman begini, ngapain cari masalah dengan jadi panitia? Saya mau bilang Anda jadi panitia, Tuhan tidak sediakan berkat khusus kok. Anda mau melayani Tuhan, Tuhan tidak sediakan berkat khusus kok. Itu cuma doanya Pak Pendeta. Ya, toh kita doakan, ya panitia, kok berkati. Enggak. Bukan saya pesimis, tetapi saya mau mengajarkan kita bukan menjadi istri yang kurang ajar. Saya mau mengajarkan supaya kita menjadi istri yang bijak sana. Tuhan kasih berkat, haleluya. Tuhan tidak kasih berkat, tetap haleluya. Tuhan izinkan organisasi-organisasi garis keras diserbu atau diserang atau dimatikan secara berlahan oleh pemerintah. Puji Tuhan. Tapi maaf, kalaupun tidak, tetap puji Tuhan. Betul? Ya? Ini istri yang baik, ini jemaat yang baik. Pak Pendeta, nah kalau tadi ngomongin istri-istri terus, lah emang suaminya baik. Nggak perlu saya jelasin, hari ini kita sedang bicara seorang suami yang luar biasa. Suami itu mau merendahkan diri. Hei suami-suami, maaf ya, saya pun seorang lelaki. Sulit nggak merendahkan diri? Ya, biasanya paling Pak Budi ini berlutut di depan Via ini paling sekali seumur hidup ya, pas melamar dia ya kan. Ya, pas melamar, berlutut begini. Tapi kalau sudah melamar gimana ya? Pernahkah merendahkan diri? Biasanya jarang. Karena suami dia punya pride atau harga diri yang tinggi, ya. Maka dari itu suami biasanya jarang. Suami terlihat sebagai pemimpin yang tangguh, yang tidak mau terlihat mengeluarkan air mata, tidak mau terlihat lelah, begitu ya. Kelihatan macho, keren, itu suami. Tetapi hari Natal ini kita melihat suami kita merendahkan diri. Gak cuma merendahkan diri serendah-rendahnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dalam konteks suami istri, Tuhan Yesus itu lahir, itu sedang ngelamar Anda dan saya. Sedang berlutut seperti Budi berlutut di depan Via. Budi berlutut di depan Via paling turun berapa meter sih? Betul ya? Will you marry me? Asik. Ya kan? Apakah kau mau menikah denganku? Tuhan Yesus juga merendahkan diri, bahkan serendah-rendahnya dia jadi manusia yang tidak berdaya, yaitu bayi, menjadi manusia yang terikat dengan banyak hal, dan itu semua untuk melamar Anda dan saya. Maukah engkau percaya?
Betul? Mau nggak engkau percaya? Engkau percaya dan engkau mengakui aku suamimu dan kita menikah. Yang mau dikatakan di firman Tuhan tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Makanya menarik, Tuhan tidak janjikan surga itu seperti apa. Ya, Tuhan nggak pernah ngomong nanti kalau paham masuk surga paham. Itu mau makan apa aja ada paham. Jangan percaya ya paham ya, itu khotbah ngawur gitu. Oh nanti di surga itu wah rumahnya Pak RW nanti besar, luas. Tapi ya maaf tetap jadi Pak RW gitu ya. Waduh di surga nanti tetap jadi Pak RW ya, capek ya Pak ya. Pengennya leren ternyata di surga tetap jadi Pak RW ya, enggak. Tuhan nggak janjikan itu. Tuhan jadi apa sih? Supaya di mana aku berada, itu romantis banget. Betul nggak? Romantis banget. Ya, coba Budi ngerayu Via kayak begitu. Aduh, ya kan? Aku nggak bisa memberimu janji yang macam-macam, tapi percayalah, di mana engkau berada, aku berada. Mantap, betul? Itu suami yang luar biasa. Dan itulah mengapa kita merayakan bagaimana sang suami merendahkan diri dan menjadi bayi di malam Natal. Dan yang terakhir, karena waktu, yang sering sekali kita salah persepsi adalah tentang menyembah. Apa sih menyembah? Tuhan berkata jangan ada Allah lain dan menyembah kepadanya. Dan itu seringkali Tuhan bilang ini adalah perzinahan rohani. Jadi mohon maaf, menyembah itu seperti hubungan suami istri. Menyembah antara umat dengan sesembahannya itu seperti hubungan suami istri. Yang 17 plus pasti mengerti apa yang saya sampaikan. Dan saya bersyukur sekali karena Tuhan tidak pernah bilang aku ingin engkau menyembah aku. Tuhan gak pernah loh. Itu sama seperti seorang pria berkata aku pengen berhubungan seks dengan engkau. Itu pria macam apa? Hello, Anda wanita-wanita ketemu seorang pria dan seorang pria itu berkata aku akan beri banyak untuk kamu, syaratnya kita harus berhubungan seksual. Itu pria seperti apa, Yon? Bisa dibayangin nggak? Paham ya? Makanya Tuhan berkata bahwa aku tuh nggak penting kamu menyembah aku atau nggak penting. Aku punya planning untuk manusia seperti di Taman Eden, Adam dan Hawa dirancang untuk menjadi teman sekerja. Adam dan Hawa nggak dikasih tugas, kamu harus nyembah aku 7 kali sehari ya. Nanti gue seneng. Kalau engkau 7 hari sekali nyembah saya, oke, don't worry, nanti saya kasih berkat. Maaf ya, itu bukan suami. Setuju? Model begitu bukan suami. Apa ada suami yang berkata, yuk kita berhubungan, tak kasih uang belanja. Nggak berhubungan, nggak ada uang belanja. Model begitu suami bukan? Saya pastikan bukan. Apalagi ada istri yang gila lagi. Kalau aku menyembahmu, engkau harus kasih aku berkat loh. Coba logikanya. Berarti sama seperti seorang perempuan, kalau aku nemenin kamu bubuk, kamu kasih aku duit loh. Hello, mau dibawa kemana? Hubungan Anda dengan Tuhanmu, hubungan Anda dengan Allahmu mau dibawa kemana? Makanya ada yang berkata, di mana di Alkitab Tuhan Yesus bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Ya emang nggak ada. Tuhan nggak mau disembah.
Tuhan punya rencana buat kita menjadi rekan sekerja. Beni sudah buktikan istrinya jadi rekan sekerja. Betul, Ben? Betul kan? Nggak hanya sekedar seks. Itu pernikahan yang sehat. Kalau pernikahan hanya sekedar seks, itu bukan pernikahan yang sehat. Ya ayo, punya visi bersama, misi bersama, tantangan dijalani bersama. Tuhan kasih visi dan misi untuk gereja ini. Berjalan bersama? Harus. Tapi ingat, kita istri, yang kepala adalah suami. Bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Tapi kita adalah rekan sekerja Allah. Tapi boleh nggak menyembah Tuhan? Boleh. Saya sudah berkata berkali-kali, bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Bukan untuk menyembah. Tapi ketika Tuhan tahu kita menyembah, Tuhan akan lihat hati kita. Engkau menyembah itu untuk apa? Engkau datang ke gereja untuk apa? Mau show off? Hanya show off saja? Atau mau dapat berkat? Anda bisa menipu pendeta. Ya, mungkin saya akan doakan, oh puji Tuhan, ada yang kasih perpuluhan 50 juta, saya doakan. Mesti tak doain ya, diberkati lebih lagi. Tapi maaf ya, yang ngasih berkat bukan saya, Tuhan. Saya mau ngasih berkat sampai bibir saya pindah belakang, kata Mas Firman. Kalau Tuhan nggak ngasih berkat, tidak akan terjadi berkat. Saya hanya seperti Bileam. Masih ingat ya minggu yang lalu? Kalaupun saya mengutuk Anda, tapi kalau Tuhan memberkati Anda, itu di luar kemampuan saya. Hal yang sama, saya mau memberkati Anda, tapi kalau Tuhan mengutuk Anda, selesai semua. Karena itu pesan Natal malam hari ini. Sudahkah kita menjadi istri yang baik? Tuhan sudah merendahkan diri dan melamar kita, dan kita mengingat peristiwa itu malam hari ini. Dia melamar kita, maukah engkau menjadi istriku? Kalau hari ini engkau sudah menerima dia sebagai suamimu, jadilah istri yang baik. Tapi kalau engkau belum menerima dia sebagai suamimu, malam ini, malam yang tepat. Kalau engkau mau menerima Yesus Kristus yang sudah merendahkan diri, supaya kita diselamatkan. Tuhan memberkati. Amin.